karangan As-Sun'ani. As-Sun'ani ulama yang masyhur jadi As-Sun'ani ulama yang masyhur dari negeri Yaman, dari Son'a. Makanya dia dinisbahkan kepada As-Sun'a dengan nama As-Sun'ani yang wafat pada tahun 1182 Hijriah. Dan dia sempat sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan dia tidak pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mana? Di Saudi, dia di mana? Di Yaman. Dan dulu mereka belum sempat WhatsAppan, belum sempat teleponan belum. Tapi lihat, ilmunya sama. Tentang masalah tauhid ilmunya apa? Sama. Dia punya buku judulnya dan buku itu dicetak ada sampai sekarang. Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Membersihkan akidah dari najis-najis kekufuran. Membersihkan akidah dari kenajisan kekufuran. Judulnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Di awal buku tersebut beliau berkata, perhatikan perkataan yang sangat indah. Ini orang-orang Yaman. Karena kita dapati sebagian orang-orang yang meminta-minta ke kuburan ternyata dari Yaman juga. Dari Yaman ya. Maka kita ingin berikan kepada mereka buku karangan ulama Yaman tentang masalah ini. Dan Son'ani terkenal, dia punya buku judulnya Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Ya, sudah diterjemahkan. Dia punya buku juga judulnya Al-Uddah tentang taklik terhadap kitab Ihkamul Ahkam karangan Ibnu Daqiqil Aid, juga buku masalah fikih yang luar biasa bagusnya. Ya. Kata beliau, perhatikan, fahadha Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Inilah buku yang judulnya membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajib alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu. Wajib bagi saya untuk menyusunnya dan saya harus menulisnya. Dia bilang wajib saya untuk menulisnya. Kenapa? Ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsari wal qura wa jami'al bilad. Kenapa? Karena saya telah melihat dan saya mengetahui dengan keyakinan sikap orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, melakukan kesyirikan. Di mana saya lihat di kota-kota, di kampung-kampung dan di seluruh negeri. Dia bilang dia lihat kesyirikan yang terjadi sehingga dia harus nulis buku ini. Di mana yang dia lihat? Minal Yaman. Saya lihat banyak kesyirikan ini di Yaman. Wa Syam. Saya lihat juga banyak dilakukan di negeri Syam. Wa Misr. Saya juga lihat di Mesir. Wa Najd wa Tihama. Di Najd Tihama. Wa jami'i diyaril Islam. Dan seluruh negeri-negeri Islam. Huwa al-i'tiqadu fil kubur, yaitu keyakinan terhadap penghuni kuburan. Jadi buku ini khusus membantah orang-orang yang punya keyakinan terhadap apa? Penghuni kubur. Dan dia lihat kesyirikan tersebut merajalela di mana-mana di semua negeri kaum muslimin. Dia mengatakan di kota-kota, negeri-negeri, di kampung-kampung seluruh negeri. Dia sebutkan di Yaman, di Syam, di Saudi, ya. Dia sebutkan tersebar kesyirikan ini di zaman beliau. Dan dia sejaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Dan benar di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab juga menemukan kesyirikan tersebut tersebar di Hijaz. Makanya dia tulis buku Kitabut Tauhid. Subhanallah, dia tidak sebut Indonesia. Ya. Dia cuma sebut apa? Yaman, Syam, Mesir, Saudi. Indonesia enggak. Mungkin lebih parah. Jadi kesyirikan satu yang dia lihat, dia tidak berbicara tentang kesyirikan yang lain. Dia tidak sedang berbicara tentang perdukunan, tidak. Dia tidak sedang berbicara tentang jimat-jimat, tidak. Dia sedang berbicara tentang satu kesyirikan saja, yaitu al-i'tiqadu fil kubur. Keyakinan masyarakat terhadap penghuni apa? Kubur. Maka dia tulis buku ini. Jangan kita bilang, lihat, dia mengatakan orang-orang satu kaum muslimin musyrikin semua. Tidak, dia sedang menjelaskan ada kesyirikan yang tersebar. Dia tidak sedang menghukum mereka sebagai orang-orang musyrik, tidak. Tapi dia jelaskan kesyirikan tersebar. Ya. Karena sebagian orang mengatakan kalian ni orang-orang salafi mengatakan orang-orang musyrik. Kita jelaskan syirik ada atau tidak ada kesyirikan di mana-mana. Kita sedang mengingatkan karena kita sayang kepada mereka, bukan kita vonis mereka musyrikin, tidak. Masalah mereka musyrik atau tidak itu urusan lain, tapi mereka sedang melakukan kesyirikan harus kita tegur. Masa kita biarkan? Dan kita tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Ya, tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Kita harus jelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan. Ya, harus kita jelaskan. Nah, kita akan ditanya oleh Allah kalau kita tidak jelaskan masalah ini. Ini masalah utama yang harus kita jelaskan, masalah kesyirikan.